Luar biasa. Ya, kita patut bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita semangat yang baru dan sukacita yang baru, dan pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita katakan bersyukur buat kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Salam jumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, penyegaran kita terkhusus pada hari Minggu ini, di mana terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-7a. Demikian bunyinya firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya akan memberikan satu perenungan. Tema pada hari ini adalah penuhi pikiranmu dengan firman. Penuhi pikiranmu dengan firman. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara pikirkan setiap hari, setiap saat, dari bangun pagi, kemudian beraktivitas sepanjang hari, dan bahkan sampai menjelang tidur malam? Apa yang menjadi inti pikiran saudara sepanjang hari ini? Saudaraku, terkadang kita memang memiliki banyak problema masalah hidup, sehingga bisa terbawa terus di dalam pikiran kita. Nah saudaraku, ada juga kadang-kadang kita memikirkan terus menerus masalah dan kesulitan, bahkan memikirkan bagaimana kelanjutan hidup kita hari lepas hari berikutnya. Saudara, pemikiran-pemikiran yang saya katakan di awal ini adalah pemikiran yang negatif, yang membawa dampak kurang bagus di dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu saudara, penuhi pikiranmu dengan firman.
Karena ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman saudara, maka kita akan merenungkan kedahsyatan kuasa Tuhan yang pastinya akan sanggup menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan masalah hidup kita. Saudaraku, ada pepatah bahasa Inggris, kata bijak yang mengatakan demikian saudara. Begin with the end in mind. Yang memiliki arti saudara, yaitu jika kita melakukan kegiatan apapun dalam kehidupan ini, mulailah dengan memikirkan terlebih dahulu seperti apa gambaran atau hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap remeh apa yang ada di dalam pikiran saudara. Sebab apa yang ada di dalam pikiran kita mencerminkan saudara. Iblis tahu benar bahwa pikiran memiliki peran penting dalam hidup manusia. Karena itu ia berusaha menyerang pikiran manusia dengan menanamkan pola pikir negatif. Seperti contohnya kita selalu berkata, tidak mungkin, mustahil, mana bisa, percuma, dan sebagainya. Mengapa saudara? Karena iblis tidak menghendaki hidup kita diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan saudara. Yang iblis ingini adalah kita terus hidup di bawah kutuk dosa. Yang iblis ingini adalah manusia terus saling membenci. Yang iblis selalu ingini manusia selalu bertikai. Yang iblis selalu ingini kehancuran dan kerusakan. Yang selalu iblis ingini adalah kemiskinan, menderita sakit, gagal dalam hidup ini saudara. Itu yang iblis ingini. Sehingga ia berbicara keras di setiap hati umat manusia yang di dalam hatinya kosong, tidak ada memiliki firman di dalamnya. Ia mudah diserang oleh tipu muslihat iblis melalui pikiran-pikiran kita saudaraku. Saudara, ketika saya menyaksikan televisi selebriti, ada reporter yang mewawancarai seorang aktor yang cukup terkenal dan masih muda. Dia mengalami depresi tingkat tinggi saudara, sehingga pikirannya selalu berbicara kepada dia hal-hal yang negatif, bahkan sampai dia ingin bunuh diri saudaraku. Saudara, hati-hati dengan kekosongan jiwamu. Hati-hati dengan kekosongan pikiranmu. Isi pikiran-pikiran saudara dengan firman Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung kutuk dosa tersebut saudaraku. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 14. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan menjadi ciptaan baru. Saudaraku, dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Mungkin dulu kita orang yang paling berdosa, saudara. Mungkin dulu kita banyak melakukan dosa. Mungkin kita menganggap diri kita ini sudah enggak layak lagi menghampiri tatahnya yang kudus karena begitu kejinya dosa-dosa kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa saudara. Dan saudara jangan ingat-ingat itu lagi. Karena ketika saudara mengingat-ingat itu, iblis akan memanfaatkan kelemahan saudara dalam pikiranmu itu. Saudara, ketika kita telah dibebaskan dari kutuk dosa dan menjadi ciptaan yang baru, tentu saja bukan tubuh kita yang baru, saudara, tetapi batin hati kita yang dibaharui, akal budi kita yang setiap hari dibaharui, perkataan-perkataan kita yang setiap hari memperkatakan janji-janji Tuhan, memperkatakan berkat-berkat Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik. Maka saudara, pikiran itulah yang akan meneguhkan hatimu. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Pola pikir kita itu diumpamakan seperti kirbat atau kantong, saudara. Kantong kulit anggur yang baru. Nah, saudara, anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi kantongnya pun tidak koyak, anggurnya pun makin lama rasanya makin mantap lah ya. Dalam Matius 9 ayat 17b. Berbicara kata anggur di sini, saudara, yaitu menekankan tentang berkat dan perkara-perkara besar dari Tuhan yang sepakat dengan saya katakan haleluya, puji Tuhan, luar biasa berkat-berkatnya bagi setiap kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, dikatakan juga orang yang memiliki pola pikir baru akan tercermin dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, saudara. Mulutnya selalu memperkatakan hal-hal yang baik, yang membangun iman satu dengan yang lain. Bukan menggosip, bukan menjatuhkan, bukan menjelek-jelekan, bukan mengutuk-ngutuk, mengumpat-ngumpat. Tetapi orang yang pola pikirnya sudah dibaharui, tercermin dari perkataan yang keluar dari mulutnya, saudaraku. Saudara, dalam kitab Bilangan 14 ayat 28, Tuhan berfirman, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudaraku, ketika firman Tuhan kita taruh di hati kita dan memenuhi pikiran hidup kita, maka perkara-perkara ajaib terjadi. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan saudara. Tuhan memberkati setiap bisnis saudara. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara. Dimanapun saudara melayani, Tuhan akan senantiasa memberikan kasih yang melimpah-limpah. Dan sebab itu saudara, pikirkan berkat-berkat rohani yang dijanjikan Tuhan. Dan milikilah pola pikir yang sehat, pola pikir yang baru senantiasa setiap hari, pola pikir yang senantiasa mengucap syukur,
pola pikir yang senantiasa ingin melakukan kebajikan bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom, damai di hati bagi kita semuanya.
Tuhan.